Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah kita masih bertemu dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Masih dengan modul yang sama tentang teks berita, tetapi kali ini di dalam video pembelajaran kita akan mempelajari struktur serta kaidah kebahasaan teks berita. Yuk kita simak sama-sama. Yang pertama, struktur teks berita. Di dalam struktur teks berita terdapat 4 struktur berita. Yang pertama, kepala berita yang berisi tentang berita utama yang biasa ditulis besar-besar. Yang kedua, teras berita yang berisi tentang paragraf pembuka yang memuat intisari yang paling menarik. Dan yang ketiga, tubuh berita yang berisi tentang uraian lengkap yang menjelaskan seluruh isi berita. Dan yang keempat, kaki berita. Bagian ini berisi penutup yang berupa simpulan. Teks. Kita lanjut. Ciri kebahasaan teks berita. Kita masuk di ciri yang pertama, menggunakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Apa itu kalimat langsung? Kalimat langsung adalah kalimat ujaran yang ditulis kembali secara apa adanya. Dan kalimat tidak langsung adalah kalimat yang telah dibahasakan kembali tanpa mengurangi intinya. Ciri yang kedua, menggunakan kata kerja mental. Apa itu kata kerja mental? Kata kerja yang menerangkan aktivitas mengindrai, berpikir, atau merasa. Contoh kalimat: pemerintah harus melihat kondisi ekonomi masyarakat Indonesia secara real. Kata melihat dalam kalimat ini menunjukkan proses mengindrai dengan indera penglihatan. Ciri kebahasaan selanjutnya adalah menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata penghubung yang menunjukkan urutan waktu. Kata konjungsi temporal diantaranya semenjak, selanjutnya, sementara, sebelumnya, ketika, kemudian, setelah itu, lalu, dan sesudahnya. Contoh kalimat: Rahmat pergi ke sekolah tepat waktu semenjak dihukum karena sering terlambat. Berikutnya menggunakan keterangan waktu. Kata ini menjelaskan waktu ketika suatu peristiwa terjadi. Kata keterangan waktu di dalam berita diantaranya kemarin, sekarang, selalu, keesokan harinya, sejak, dahulu, biasanya, terkadang, dan sementara. Contoh kalimat: setiap hari ayah pergi ke kantor dan ibu pergi ke supermarket. Ciri kebahasaan yang terakhir adalah menggunakan bahasa baku.
Bahasa baku adalah bahasa yang digunakan di dalam teks berita, harus baku atau sesuai standar bahasa Indonesia. Hal ini dilakukan karena pembaca teks berita bersifat umum dan berasal dari berbagai kalangan. Lihatlah tabel berikut. Kata baku imbau menjadi tidak baku himbau. Kata baku nasihat menjadi tidak baku nasehat. Kata baku kualitas menjadi tidak baku kualitas. Kata baku cabai tidak baku menjadi cabe. Dan kata baku subjek menjadi tidak baku subjek. Selanjutnya kita masuk di menyajikan teks berita secara tertulis dan lisan. Yang pertama, menentukan inti informasi. Di dalam inti informasi dibagi menjadi 3, faktual, aktual, dan fungsional. Faktual yaitu informasi harus berdasarkan fakta, bukan gosip atau isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Yang kedua, aktual, yaitu informasi bersifat baru dan hangat, bukan cerita lama yang sudah diketahui semua orang. Dan yang ketiga, fungsional, yaitu bermanfaat bagi masyarakat secara umum, bentuknya dapat memotivasi dan memberi pengetahuan tentang apa yang terjadi di sekitar. Selanjutnya yang kedua, menyusun kerangka berita. Setelah menemukan informasi yang layak, langkah berikutnya adalah menyusun kerangka. Kerangka berita dapat disusun dengan menentukan 5W plus 1H, atau bisa juga disebut dengan adik Simba. Yang ketiga, mengembangkan kerangka. Jika kerangka sudah dibuat, langkah berikutnya adalah mengembangkannya menjadi tulisan berita yang utuh. Yang keempat, menentukan judul berita. Setelah mengembangkan kerangka menjadi tulisan berita yang utuh, langkah terakhir adalah menentukan judul berita. Dan yang kelima, membacakan berita. Di dalam membacakan teks berita, kamu harus mampu mengomunikasikan atau menyampaikan teks yang kamu baca kepada orang lain. Untuk itu, diperlukan lafal atau pengucapan, intonasi, nada naik dan turun, jeda, vokal, dan ekspresi mimik wajah yang jelas dan tepat. Alhamdulillah, itulah video pembelajaran Bahasa Indonesia modul ke-7 masih dengan tema teks berita. Semoga anak-anak paham apa yang tadi Ibu jelaskan di dalam video pembelajaran. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.